perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 432021039, perwakilan dari Tax Center EIN Langsa. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di kantor pajak nih. Penasaran gak sih apa aja yang ada di dalam? Yuk bareng aku kita lihat-lihat dulu, biar kalian juga dapat gambaran tentang dunia perpajakan. Nah, sekarang aku udah ada di dalam guys. Tepat di sebelah pintu masuk, kita akan langsung bertemu dengan para staf yang siap melayani berbagai keperluan wajib pajak. Mulai dari pengambilan nomor antrian, penyampaian keluhan atau permasalahan, sampai hal-hal penting seperti syarat pelaporan SPT, pembuatan kartu NPWP, dan juga aktivasi e-fin. Semua dilayani dengan ramah dan profesional. Selanjutnya, disinilah tempat wajib pajak menunggu setelah ambil nomor antrian. Layanannya berbagai macam, mulai dari aktivasi NPWP sampai pembaruan kartu NPWP yang udah kadaluarsa. Nah guys, kalau kita terus masuk ke dalam, bakal ketemu beberapa ruangan penting, kayak ruang pembahasan, terus juga ada ruang seksi pemeriksaan dan penagihan, sama ruang fungsional buat para pegawai yang ngurus tugas-tugas tertentu. Nah, cukup sekian dulu ya guys untuk bagian dalam. Sekarang aku dan temenku yang satu shift dari awal sampai akhir jadi relawan pajak mau lanjut eksplor parkiran motor khusus pegawai kantor. Yuk, ikuti terus. Guys, seru banget. Jadi dari parkiran kita masuk sedikit ke dalam. Ternyata di kantor pajak Langsa juga ada musolanya loh, biar para pegawai dan pengunjung tetap bisa menjalankan ibadah sholatnya. Oke guys, tadi kita udah keliling kantor pajaknya kan. Sekarang bagi aku untuk berbagi cerita tentang bagaimana sih keseharian aku sebagai relawan pajak. Guys, sebelum masuk ke bagian kegiatan, aku sebagai relawan pajak di KPP Pratama Langsa, aku bakal ngasih tahu sedikit nih ke kalian tentang apa itu pajak, wajib atau tidak bagi kalian untuk bayar pajak, serta syarat bagi para wajib pajaknya. Yuk, simak penjelasannya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian belanja di minimarket, terus tiba-tiba lihat ada tulisan sudah termasuk PPN? Nah, itu artinya kita baru saja mengikuti berkontribusi buat negara. Tapi, emang apa sih itu pajak? Pajak itu sebenarnya iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat ke negara. Tapi tenang, ini bukan iuran yang bikin rugi, justru sebaliknya. Dari pajak inilah jalan bisa mulus, sekolah bisa gratis, dan rumah sakit bisa makin lengkap. Jadi, bisa dibilang pajak itu kayak urunan rame-rame dari rakyat buat ngebangun negara. Bedanya, ini bukan urunan suka-suka, tapi sudah diatur undang-undang. Kalau nggak bayar, waduh, bisa kena sanksi loh. Pembahasan selanjutnya, wajib atau tidak bayar pajak. Pernah nggak sih kalian bertanya, emang harus ya kita bayar pajak? Atau malah mikir, kalau nggak bayar pajak, kenapa sih harus repot-repot? Jawabannya, wajib banget. Tapi tentu ada syarat dan ketentuannya ya, bukan asal semua orang langsung disuruh bayar. Kenapa wajib bayar pajak? Pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ini udah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, bunyinya gini nih. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kata kuncinya bersifat memaksa dan untuk kepentingan negara. Artinya harus dibayar guys. Tapi nggak semua orang kena pajak kok. Tenang, bukan berarti semua orang langsung ditagih pajak. Ada aturan penghasilan minimum yang disebut PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi, kalau penghasilan kamu masih di bawah batas itu, ya belum wajib bayar. Tapi kalau udah di atas, siap-siap deh jadi pahlawan negara. Guys, tadi kan kita udah membahas tentang apa itu pajak dan wajib atau tidak kita bayar pajak. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam syarat wajib bayar pajak. Jadi nggak semua orang langsung wajib bayar pajak ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama, memiliki penghasilan, baik dari gaji kerja, usaha pribadi, jualan online, atau honor. Terus yang kedua, penghasilan di atas PTKP. Contohnya seperti PTKP orang pribadi 54 juta per tahun
atau penghasilan di bawah itu. Terus yang ketiga sudah memiliki NPWP. Jadi jika wajib pajak yang sudah punya NPWP harus lapor pajak SPT setiap tahun. Siap-siap ya guys, karena kali ini tuh aku bakal nunjukin ke kalian seperti apa sih keseharian aku di kantor pajak. Seru banget loh. Ini aku yang udah rapi dan cantik, siap cus berangkat ke kantor pajak. Hari ini aku super semangat guys, nggak sabar banget nih buat mulai aktivitas di sana. Karena ini hari pertama, suasananya masih agak canggung sih. Tapi untungnya aku ketemu dua teman baru, Dewi dan Putri namanya. Ternyata mereka seru banget diajak ngobrol. Sambil nunggu wajib pajak datang buat lapor, kita malah sempat cerita bareng. Setelah ngobrol-ngobrol santai sama Dewi dan Putri, akhirnya para wajib pajak mulai berdatangan satu persatu. Aku langsung semangat banget buat bantu. Di hari pertama ini, aku mulai belajar gimana cara mendampingi wajib pajak dalam melaporkan SPT mereka. Aku duduk di bagian helpdesk, jadi tugasnya bantu menjelaskan arah pelaporan dan kadang juga bantu input data di komputer. Awalnya sih agak grogi ya, takut salah ngomong atau ketik data. Tapi karena dibimbing juga sama kakak-kakak pegawai pajak di situ, jadi makin percaya diri. Rasanya seru banget bisa langsung terjun dan berinteraksi sama masyarakat. Selain nambah pengalaman, aku juga jadi lebih paham soal dunia perpajakan dari sisi langsungnya. Lihat deh guys, suasana kantor pajak lagi rame banget, banyak banget wajib pajak yang datang untuk melapor SPT mereka. Nah, ini nih salah satu ibu yang lagi sibuk lapor pajak juga. Dan ini aku bareng temen aku setelah beberapa hari jadi relawan pajak. Jujur ya, walau capek, tapi aku tetap semangat banget melayani mereka dengan sepenuh hati. Soalnya seru, bisa bantu langsung dan lihat proses pelaporan dari dekat. Oh iya, aku hampir lupa kenalin nih ke kalian. Ini teman baru aku, namanya Nisa. Awalnya aku kira dia anaknya agak judes gitu, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol, dia malah seru banget dan asyik diajak kerja bareng. Dan ini guys, aku waktu lagi sendirian melayani wajib pajak yang sedang lapor SPT. Sebelum kita pernah lapor? Beli orangnya. Tanggalnya aktif kan? Namanya aktif, yang dipakai masih. Rasanya deg-degan tapi juga bangga karena aku bisa handle sendiri tanpa bantuan. BB-nya berapa? 62188 62188 510 510 244 244 Cepatnya 3 kali. Cepatnya 3 kali. lupa. Ngomong 3 kali. Total kosong. Nah itu aja ya guys, keseharian aku sebagai relawan pajak yang bisa aku ceritain kali ini. Soalnya kalau diceritain semua durasinya bisa kepanjangan nanti. Hehehe. Oh iya guys, masih ada sedikit cerita lagi setelah aku jadi relawan. Kebetulan waktu itu aku bertugas di bulan Ramadan. Jadi suasananya makin hangat dan penuh kebersamaan. Nah, di akhir masa relawan, kami semua diajak untuk buka puasa bersama bareng para pegawai dan beberapa petinggi di kantor pajak. Seru banget rasanya bisa kumpul bareng, ngobrol santai dan menikmati momen buka bersama setelah seharian kerja bareng. Bukan cuma sekedar relawan, tapi aku merasa kayak bagian dari keluarga besar di kantor ini. Dan penutupan diakhiri dengan velocity ya guys. Bye bye.